أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا أخير يا ظهير يا لطيف يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا أخير يا ظهير يا لطيف يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا أخير يا ظهير يا لطيف اللهم صل على سيدنا محمد وافتح فتوح العارفين قلوبنا حتى تضيء بسرك النوراني وعلى آله وصحبه الآيمين اللهم صل على سيدنا محمد وافتح فتوح العارفين قلوبنا حتى تضيء بسرك النوراني وعلى آله وصحبه الميامين اللهم صل على سيدنا محمد وافتح فتوح العارفين قلوبنا حتى تضيء بسرك النوراني وعلى وصحبه الميامين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Salah satu daripada sifat Allah, semalam kita minggu lalu bahwasanya yang wajib di antaranya yaitu sifat basar. Basar itu artinya melihat Allah Ta'ala. Maka mustahil ya Allah Ta'ala itu buta. Mustahil Tuhan itu kada melihat. Dalil dalam Al-Quran, wallahu basirun bima ta'malun. Artinya Allah itu melihat segala perbuatan apapun yang kita perbuat. Jadi semua yang kita perbuat, perbuatan itu baik ataupun kada baik, di tempat yang umum ataupun tersembunyi, Allah tetap melihat. Biar makhluk semua ada melihat. Mama kita di rumah ada yang melihatnya. Pamanya sampean bangun tengah malam sampai yang tahajud, jangan angkat orang lain, laki aja guring, anak guring, kita bangun. Orang dalam rumah aja akan melihat, apalagi orang yang di luar rumah. Tetapi bagi Allah, wallahu basirun bima ta'malun. Allah tahu aja. Tahu aja Allah. Yang nampak ataupun tidak nampak. Yang zahir ataupun yang batin.
yang disuarakan ataupun yang kada disuarakan dalam hati ini, nah banyak hajat. Allah tahu ya, aku tahu itu. Jadi Allah itu selalu melihat. Jadi kita jangan, ini kadang-kadang bila dilihat orang bacaan pinata nyaring, bila kada dalam melihat gamat lawan handap. Contoh jadi imam, pamannya hanya tamat sekolah jadi imam, sembahyang maghrib, ayat yang dibaca, surah-surah yang dibaca yang panjang-panjang. Tapi tatkala sholat bacaannya inna a'tainakal kautsar lawan qul huwallahu ahad. Berarti di tempat orang banyak dia membacakan surah-surah yang panjang, sedangkan sendirian surah-surah yang pendek. Nah, khawatirnya minta lihat dengan makhluk. Makhluk ini tidak perlu juga kita sampaikan, ada memberi bekas juga makhluk ini. Yang kita sajikan, yang kita perbuat itu, yang penting Allah meredoi lawan kita. Kita nih berisi duit kalau banyak. Laki sampean datang di Padang, datang ke Padang, nang di tokoi hasil daripada mamukat umpamanya. Nah, mamukat ini bila inyatakan rame, ya Allah, mamukat ada banyak, sepayah aja, tapi kenanya buaya. Dengar buaya. Maksudnya apa? Kadang-kadang bila kita bisi tokaran ini sedikit, hasilnya belum tentu. Nah, tapi tentang Allah beri sedikit, diberi Allah sedikit nih. Boleh umpamanya 50.000. Bagi kita di Jantur 50.000 itu sedikit lah. Sedikit bagi kita di sini. Tetapi yang 50.000 ini nyata halal. Paham lagi ya? 50.000 yang dibawa oleh laki dia datang daripada mamutiki hasil memasang pokat tadi 50.000. Dia sedikit tapi halal. Setiap yang halal di dalamnya ada berkah. Nah, setiap yang halal di dalamnya ada barokah. Wa barokatan fi rizqina. Kita minta Allah kalau rezeki yang membawa berkah. 50.000 yang dibawa sedikit bagi kita, tapi yang sedikit itu mengandung barokah. Biarpun banyak umpamanya, tetapi yang datangnya bukan yang halal, barokah lah. Ada barokah. Karena seberataan yang ada di dunia ini, apapun seberataan yang kita miliki ini, seberataan tertinggal, kada bakal dibawa. Baju berisi banyak, kada terbawa. Jabatan yang tinggi, kada dibawa. Harta yang banyak, kada dibawa. Kecuali berisi harta dibawa di jalan kebaikan. Berisi pangkat dibawa untuk kebaikan. Berisi harta pakaian dibawa kebaikan. Pakaian pian banyak kalau dibawa ke akhirat, pian meninggal dunia, pian hadiahkan kepada orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang membaca burdah, orang-orang yang baca selawat. Setiap dipakainya maka menjadi amal jariah, mengalir kepada yang si ampun pakaian tadi. Mengalir bila diberikan kepada orang-orang soleh. Kalau kalian diberikan, putus semuanya.
Bagi kita di sini 50.000 mungkin sedikit. Orang di kota 50.000 itu banyak, luar biasa ya. Kalau kita di sini duit 5.000 nggak apa ya? Kira-kira makanan yang nyaman apa 5.000? Nonton nyaman apa ya? 5.000 nih. Pamanya kentang goreng. Ada kalau kentang goreng, kalau jual kita berapa kentang goreng? Tahu kan harga kentang goreng? Yang di sana-sana buruan yang jualan tuh ada 6.000. Berarti kurang 1.000 ya. 6.000. Mau makannya 4 kali 5.000 ya. Kira-kira mau makannya siapa? Adalah sejam. Ulun ketamu. Jadi guru aja. Tekankan wae ini ya Allah beulanja. Ya zamannya sudah nang ditukar hamburger kan nang di jero tuh ngapa ada orang minta ada pulang kebab kan nanti makan daging tuh kebab nang kantor apa itu lain juga popok tuh ya dia kebab lain lah kebab itu mana kita bisa makan kebab juga kalau kayak daging jangan roti lah berapa harganya 10-an lah berapa 15.000 berarti kurang 10.000 aku dari sini orang tua tadi BC duit gue 5.000 aja ada yang dijual segini muka kebab hamburger ada yang jual cuma lebih banyak keperluan yang lain orang di kotanya masih banyak keperluan di lain jadi julun pin gunakan apa 5.000 itulah apa pasal apa sini nungka gumbili kayu kalau gumbili kayu gumbili ya bau ingat kalau di Banjar tuh gumbili kayu lawan gumbili negara gumbili kayu ini ya bau gumbili negara itu ya habang dah yang pindah habang. Nah itu gumbili negara aja kami kalau gumbili kayu, iya nang jago nang ngajin bila pengantinan. Kan tapi ada lagi itu ini nang makanan itu. Nah dulu itu sambalnya ayo kali baca loh. 5.000 nongkar jabau, nongkar gumbili kayu berapa sekilo? Berapa sini? Berapa sekilo? 3.000 sekilo Banjar. Buahnya nukar 3.000 sekilo. Nukar gumbili sekilo 3.000. Oh ibu tahu gumbili sekilo 3.000 guru aja. Uyah ada aja di rumah, minyak ada aja. MB itu nukar gula habang sepanggal. Sebelah tuh aja 2 kelak sepanggal aja dah. Karena sampai 5.000 dah. Sampai 5.000. Dia apa ya jalan kok parut ke sini gumbili tadi parut bari parut tadi dikata-kata kayak apa kan nah dibuati nang gula habang tadi parut tadi buat diri jalan kami Banjar jalabi sini nggak namanya wadai dari anu bumbu ijabu tadi nah kayak di bumbu buati gula habang apa jamblam. Nah, julun kayak apa ya? 2 hari udah habis jamu ngejobi jalabi tadi 5.000 aja. Nah, bawa tempat 1.000 makan ya Allah laki bini dah. Ya orang di kota 5.000 berarti banget. Kita 50.000 kan es krim 2-3 kali habis. Es krim ini berapa? Cara panjang kan 15 kan? 15 2 kali 30 sudah makan menjual es krim pintar. Ada mau jauh sampai habis ke anak-anak itu masih belian juga ingin cari rezekinya juga. Nah maksudnya itu apa? Dibandingkan ya Allah kadang-kadang kita 5.000 kadang-kadang 5.000 ini sembarangan cuma 5.000 sembarangan 5.000 nih nah kayak 5.000 ini kayak ada arti itu nah ayo orang di kota ada duit cuma lebih banyak kebutuhan yang lain membayarin yang lain kau aja kesini makan nang jurah hamburger kau aja juga kok
nungkal kebab tahu baik. Nah, jadi di sini aku berjalan lawan kawan. Rupanya kawan ini ada kawan yang datang, orang bisi kapal nangganal. Kapal laut singgah di pinggir sungai berkisahan. Ini baik orang tadi. Rupanya kawan sidin tadi dibari oleh orang kapal tadi. Segala martabak nungkar terang bulan. Orang tadi tadi orang bawa bulik ini. Bawa kulit wadai martabak lawan terang bulan nih dibari kawan sidin tadi dibawa oleh kawan sidin boleh ke rumah. Betapa lawan orang tua tadi mangjar kita dudukkan di sini dulu aja. Dudukkan bawa teh panas di sini berdua minuman. Masya Allah martabak lawan terang bulan nyaman banget di sini. Martabak terang bulan jadi ganal. Kita biasa terang bulan martabak apa nih martabak di jantung di pasar malam ini tak sudah jadi berarti kalau segalanya lain martabak yang ditukar mamanya harga 20.000 lain sebiginya martabak 50.000 bisa lo makan. Nah tak boleh hingguannya karena kita berpikir kalau 50.000 ada nalarang kenapa ada nukaran 20.000 kalau ada 20.000 beda harga, beda rasa. Ya lah, amampian makan terang bulan nang 50.000 sebiji nang spesial lah gitu nah. Nah, istimewa intal itiknya aja kalau martabak tuh 4 biji, ada 6, dia ada kurang nah. Amun nang martabak 10.000 20.000 tuh paling sebiji kalau itiknya dia ada kurang. Ini 6 sampai 8. Ayo. Biar di rumah pacok aja itu itik 8 biji, ada jangan lagi kalau di sana. Digoreng, benar lah martabak. Jadi di sini merasa juga aku boleh makan martabak yang nyaman. Kan? Ayo, kada pernah nukar sini. Cuma kawan membawa, akhirnya merasa juga aku cuma martabak yang nyaman. Merasa juga aku terang bulan yang nyaman. Ya, syukur alhamdulillah ya sini. Kita kadang-kadang makan yang nyaman, kada pandai bersyukur. Kada pandai bersyukur qalilan ma tashkurun. Karena orang yang pandai bersyukur itu cuma sedikit. Jadi apakah kita bila sudah menikmati fasilitas yang diberikan Allah, kenikmatan, makanan nyaman, lalu kita sombong? Jangan. Semua karunia Allah kita syukuri. Alhamdulillah. Makan terang bulan yang terlarang nyaman, alhamdulillah. Ayo. 5.000 rupiah di kota. Amun kita kadang-kadang 5.000 untuk sehari sudah. 5.000. Ada akalan sidin deh. 5.000 nukar jambau sekilo sidin. Jambau sekilo banyak lah sekilo jambau gitu. Kan sedikit jambau gitu diolah jalabia kawa, diolah apa tadi jam bahasanya? Jam malam. Olah setengah kilonya ada pian sumap, tahu sumap. Tahu kalau di sumap saparapatnya di sana pulang, di pulang dipilki petis buati lombok, buati apalagi gula habang, paham lah? Petis buati gula habang, buati lombok piring, jabaunya atau beli kayu yang sudah sangat napin hapuk. Nyamannya luar biasa. Bajunya teh panas kah? Teh es kah? Di pinggir di dapur belum makan. Makanan seduniaan, enggak berhal lagi nang di langit tahu di bumi seduniaan itu. Nikmat enggak? Nikmat aja. Nah, umpamanya Junaidah makan jabau. Jabau besana iya juga, jabau sumak iya juga, jabau nang diolah jablam tadi iya juga. Nah, umpama orang hilir sana makanan martabak, makanan terang bulan, isok-isokan Junaidah sakit paut, nang dihilir sakit paut Junaidah besokan. Nah kira-kira kebatang nih buang air besar. Nah upahnya pertemuan nang dihilir lawan nang dihulu nih kira-kira adalah perbedaannya. Nah perbedaannya itu dirasa aja, dirasa. Nah kan bedanya. Bedanya itu di mana? Tergantung kita mau bersyukur kada. Kita diberikan Allah
karunia bermacam-macam. Kalau kita bersyukur, Allah tahu, Allah melihat. Wallahu basyirun bima ta'malun. Kita kada pandai bersyukur, Allah pun tahu. Maka dari itu semua fasilitas yang diberikan Allah kepada diri kita jadikan jembatan menuju keridhaan Allah, keridhaannya Rasulullah. Jangan fasilitas yang diberikan Allah kepada kita menjadi penutup atau pemutus daripada hubungan kita, wasilah kita kepada Allah atau kepada Rasulullah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nyata sudah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Jangan semua karunia yang diberikan Allah membuat hati kita terdinding, jangan. Apalagi sampai putus. Kalinya kawan Allah, pada pandai bersyukur kepada Allah. Allah kepada makhluknya ini sayang 1000 kali sayang. Sangat sayang Allah Ta'ala kepada makhluknya. Maka dari itu semua fasilitas diberikan Allah kepada kita. Jangan sakit hati melihat orang yang lebih daripada kita. Jangan sakit hati. Jangan sedih. Syukuri apa yang ada. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukuri. Apabila kita kada pandai bersyukur, na'udzubillah, inna adzabi lasyadid, ya Allah. Sehat, alhamdulillah. Kawa makan, alhamdulillah. Masih bernapas, alhamdulillah. Semua itu jadikanlah syukur kita kepada Allah. Karena kita ini semuanya pasti menemui ajal. Selambat-lambatnya kita pasti mati. Sepintar apapun orang itu pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, pasti mereka menemukan kematian. Pintarkah, cantikkah, kayakah, pejabatkah, semuanya pasti mati. Mati berada. Tetapi yang diharapkan matinya husnul khotimah. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Dalam Al-Qur'an, tatkala ketika sudah sakaratul maut, datang malaikat Jibril. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Hai bulan bin bulan, saat-saatmu sudah sampai. Saat ini man rok, siapa yang kawa menolongmu. Ketika di sakaratul maut,
Ijrail bertanya, siapa yang bisa menolong? Punya anak yang banyak, kumpulkan anak yang banyak, bisakah menunda kematianmu? Isi harta yang banyak, kumpulkan hartamu, bisakah menolong menunda kematianmu? Man roh, siapa yang kau menolong? Siapa yang kau membantu? Silakan. Isi bini banyak, 3, 4, umpamanya kumpulkan bini, tolong menolong. Man roh, siapa yang kau menolong? Ada perasaan titik bagi mata. Ila rabbika yawma idzinil masar. Fala saddaqa wa la shalla. Walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Titik bagi mata. Kenapa jadi titik bagi mata ketika sakaratul maut? Karena dia tahu bahwa dia akan bertemu kepada Tuhannya. Artinya apa? Saat-saat kematian sudah sampai. Dia menitiskan air mata, dia menangis. Kenapa? Karena menyadari bahwa kuburnya akan segera berakhir. Sedangkan perbuatannya lagi di dunia lupa kepada Allah. Kurang belajaran kada umpat. Orang bersalawatan kada umpat. Orang silaturahim kada umpat. Semuanya kada umpat. Fala saddaqa, mereka akan membenarkan. Wala shalla, walakin kadzdzaba wa tawalla, bahkan mereka mendustakan. Kisahnya aja akhirat tuh kada sebenarnya. Kada memujurakan, kada mau sembahyang, bahkan mereka mendustakan. Ujar malaikat apa? Aula laka fa aula, summa aula laka fa aula. Celaka engkau maka celakalah, celaka engkau maka celakalah. 4 kali malaikat Ijrail berteriak di hadapannya. Bahasa kita disyariki Ijrail, sumpahi celaka engkau maka celaka, celaka engkau maka celaka. 4 kali malaikat Ijrail. Ayo. Kalau orang beriman, kalau orang soleh, solehah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tentram, wahai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha dan diredoi oleh Allah. Beda lah. Jadi kita aja memilih-milih lagi. Karena semua perbuatan kita, semua tingkah laku kita Allah tahu. Seorang guru nih gawe kerja apa-apa, mengajar, mengaji dan yang lain-lainnya. Hebat. Beribadah sudah hebat. Hebat lagi seorang pedagang, di sela-sela kesibukannya dalam berdagang, dia mampu berbuat kewajiban kepada Allah. Dia mampu melaksanakan ibadah yang wajib kepada Allah. Dia sibuk berdagang, mulai pagi buka toko, berjualan, sampai Allahu Akbar, berhenti dia untuk memenuhi panggilan Allah. Salat dia. Pedagang itu lebih dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena dia di dalam kesibukan yang luar biasa dibandingkan seorang guru hanya santai aja lah. Wajar kalau melaksanakan ini pedagang, berjualan, berusaha macam-macam, babinian nama siap iwak, mengejar dunia nih. Allahu Akbar, berhenti sesaat, basuh tangan apa segalanya. Itu lebih dicintai Allah. Itu lebih disukai oleh Allah. Asal mau sholat. Ini kata Allahu Akbar. Jadi aku terpakai, sampai waktu sholat sudah. Jangan
Karena dulu masih panjang juga. Nah, yang ampun perpaki sudah ada bertanggung jawab lagi. Karena anak buah yang di bawah itu tanggung jawab yang membayar. Paham? Nah itu memberhentikannya kali. Nah, memberhentikannya. Karena hal asikannya kalau nggak bilang. Kita 5 menit setelah ini tahulah umur kita ada atau tidak ada. Kan nggak tahu. Siapa tahu sholat ini sholat yang terakhir. Kita berjuhur nih, siapa tahu ini juhur yang terakhir. Turun ke Batam, rasa lengkap. Ayo, tambah telepati. Nah, umpamanya kalian melihat lamas tumbuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa dia? Menangisan. Ya kan? Menangis enggak? Nah, ampun diri. Ya apa? Tapi sebelum turun tadi sholat zuhur, berarti zuhurnya zuhur yang terakhir. Jadi ada perdebatan antara bermacam-macam pendapat. Sholat kita diterima atau tidak? Sholat kita diterima atau tidak? Kita nih melaksanakan sholat kita diterima atau tidak? Kalau secara fikih, apabila cukup rukun dan syarat sholat, rukunnya dan syaratnya cukup, maka sholatnya sah. Ya Pak? Betul? Asal cukup rukun lawan syaratnya, wudu. Sembahyang kada wudu sah ada? Kada sah, karena kurang rukun dan syaratnya. Syarat wudu sholat itu suci. Bersucinya kayak apa? Bila dia tidak berhadas besar, berwudu. Bila dia ada hadas besar, mandi wajib. Gitu kan? Nah, mandi wajib, masuk sembahyang. Fikih menolak. Nah, apabila rukun dan syarat terkumpul, maka sah. Yang dipertanyakan diterima atau kada? Salat kita. Babinya. Salat kita diterima atau kada? Pian punya keyakinan diterima atau kada? Kalau fikih kada kamu menjawab. Kenapa? Itu rahasia Allah. Itu rahasia Allah. Nah, ulun bertanya lebihan. Ini untuk kita nih. Salat kita diterima atau kada? Sah? Iya, secara fikih kan kada kamu menjawab. Nah, ini umum ulun pertanyakan. Nah, salat kita diterima atau kada? Mulai situ kira-kira puluhan hulu. Ya Pak, sholat kita ini berapa tahun sudah sembahyang? Umur berapa tahun? 40, 30 dan datang haji di Mekah, Arba'in. Diterima kan sholat kita? Ayo. Ulun pada hibian. Sholat kita tuh pasti diterima. Kenapa diterima? Karena di situ ada sholawat rukunnya. Di dalam rukun sholat ada membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi Adam tuh menangis. Nabi Adam menangis hendak jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Adam diisi kesalahan cuma satu aja, mengambil buah huldi, memakan keinginan Siti Hawa. Siti Hawa ini hendak memakan buah huldi, ujar Tuhan lawan Adam, bagana jadi surga nih, semua yang ada ini nikmati, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan diparaki pohon ini aja ini pohon huldi ini jangan diparaki, apalagi dimakan. Itu larangan Allah. Satu larangan aja yang digawe oleh Adam, dilanggar oleh Nabi Adam. Nabi Adam akhirnya diturunkan Allah, dikeluarkan Allah yang dari surga dikirim ke dunia. Satu kesalahan. Adam diturunkan di mana semalam? Di mana? Nabi Adam turun di mana? Di Makkah. Ya kah? Ya kan salah? Salah. Ya kan diingat ya Pak. Adam di gunung Himalaya, daerah India, yang di Jeddah Siti Hawa kayak ulun mau uji nih. Harus jangan bila salah jangan juga. Nah, antara Nabi Adam dengan Siti Hawa ratusan tahun terpisah. Hanya gara-gara
satu kesalahan Nabi Adam. Yang tadinya Nabi Adam dalam surga keluar dari surga. Sedangkan umat Nabi Muhammad ratusan dosa dan kesalahan, bila dia minta ampun kepada Allah, Allah ampuni, akan masuk surga. Ujian Nabi Adam, aku satu kesalahan sudah keluar pada surga. Gara-gara satu kesalahan aku, laki bini bercinta-cinta, bersayang-sayangan, dipisahkan Allah. Adam di Himalaya, Siti Hawa di Jeddah. Berapa ratus tahun hanya bertemu di Jabal Rahmah, tempat pertemuan Adam dan Siti Hawa. Ya itu. Nabi Adam cemburu lawan Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad, Adam cemburu kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Taubat Nabi Adam tidak diterima kecuali di tanah haram. Ketika di tanah haram, di Mekah, sudah di Mekah, Nabi Adam toh berdoa pada ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, belum diterima lagi. Nabi Adam, ya Allah ya Rabb, dengan kemuliaan Muhammad, ya Allah, dengan kemuliaan Muhammad, ampuni aku, terima taubatku ya Allah. Maka Allah langsung menjawab, wahai Adam, taubatmu ku terima. Karena apa? Karena menyandang, karena menggandengkan di dalam taubat, permohonan taubat kepada Allah dengan menyebut nama kekasih Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita sembahyang, kita baca selawat. Dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad, sholat itu pasti diterima. Kalau secara fikih diterima apabila rukun dan syarat. Itu fikih, paham ya? Kalau fikih jangan jomblang dulu apa nih pasti diterima. Kalau saya wudu salah itu. Jangan, tetap berwudu dulu. Maksudnya tadi sudah cukup rukun syarat. Salat kita diterima Allah. Kenapa? Di dalam salat mengandung nur Muhammad. Di dalam salat ada kemuliaan Nabi Muhammad. Dengan berkat Rasulullah, dengan berkat orang yang dikasih Allah, salat kita diterima Allah. Yakin aja ya. Bukan dari diterima. Kenapa? Taubat Nabi Adam berkat nama Rasulullah. Ayo. Maka itu kita melihat manusia ini kadang-kadang kelakuannya kayak ini, kelakuannya kayak itu. Jangan kita benci, karena di situ masih ada Rasulullah, masih ada Nur Muhammad pada dirinya. Percikan Nur Muhammad ada pada dirinya. Kalau kita benci 100%, dia terbenci Rasulullah. Jangan sampai, hati-hati. Maka itu dulu hati ini yang paling berat. Menjaga hati, jangan sampai buruk sangka, jangan sampai kita lawan orang itu benci seumur hidup, jangan. Nah, jangan. Biarkan orang mencaci kita, biarkan orang menghina kita, biarkan orang mengkerdilkan kita, dan sebagainya, biarkan saja, jangan dibalas, diam. Itulah namanya adab. Itu namanya adab. Kita sudah berdiam, dicaci, dihina, dikerdilkan dan lain-lain, kita diam, bahkan kita doakan, ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahannya. Ya Allah, masukkan mereka di dalam surga berkat Rasulullah SAW. Ini yang namanya akhlak. Itu namanya akhlak. Kalau kita dicaci orang, dimaki orang, dihina orang, kita berdiam, itu namanya adab. Ketika kita berdiam, kita ada membalas, kita ada melawan, kita berdiam, tapi kita doakan kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa dan kesalahannya. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga berkat Rasulullah. Kita balas dia dengan doa kebaikan. Kita mintakan ampun atas dosa dan kesalahannya. Kita mintakan kepada Allah berkat Rasulullah. Mereka yang mencaci, mereka yang menghina, diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Ini yang namanya akhlak. Siapa yang mengajari? Rasulullah ketika di negeri Taif hendak berdakwah. Rasulullah mau berdakwah ke negeri Taif, disambut pakai apa? Rasulullah hendak
dakwah ke negeri Taif. Wahai ini tuan dulu bila datang disambut pakai mobil mewah, disediakan fasilitas hotel, disediakan makanan yang nyaman. Jujur tak? Rasulullah ketika dakwah ke negeri Taif bukannya disambut dengan kenikmatan, tapi dengan lemparan batu. Batu. Bisa enggak di Makkah kayak Jabal Rahmah batu-batunya. Kayak Jabal Sur, kayak Jabal Nur batunya ganal-ganal. Di negeri Taif Rasulullah datang dengan sahabat dilempari oleh penduduk negeri Taif. Rasulullah sampai kena wajah beliau. Bahkan kena pelipis pipi beliau. Bahkan ada yang mengatakan sampai patah gigi beliau. Lemparan batu tadi. Nah, maka berdarahlah wajah yang mulia. Berdarahlah wajah Rasulullah. Teteslah darah di wajah Rasulullah. Ketika jatuh darah itu ditahan oleh Rasulullah. Darahnya ditahan Nabi. Darah yang tetes di pipi Rasulullah ditahan Nabi. Ujar Jibril, ya Rasulullah, jangan kau tahan darah itu. Jangan kau sanggah darah itu. Biarkan darah itu mengenai bumi negeri Taif, maka semua penduduk negeri Taif akan hancur semuanya, mati semuanya. Ujar Rasulullah, jangan wahai Jibril. Sekarang mereka tidak beriman kepada aku. Siapa tahu anak cucunya enak tahun kemudian beriman kepada aku. Kenapa mereka saat ini melempari aku? Fa innahum la ya'lamun. Karena mereka kada tahu. Karena mereka kada tahu ya Rasulullah. Rasulullah dilempar dengan batu, bukan Rasulullah membalas dengan menutup negeri Taif, menghancurkan negeri Taif. Kada, tetapi ampuni mereka ya Allah, karena mereka fa innahum la ya'lamun. Mereka kada tahu. Rasulullah mengajari kita. Itulah akhlak. Nah, maka itu berat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kayak apa kita ada cinta Rasulullah? Berapa sehari berselawat? Man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Siapa yang cinta kepada seseorang, niscaya orang itu sering menyebutnya. Hai Muaz bin Jabal. Hai Muaz bin Nabi. Hai Muaz bin Nabi, hendakkah engkau ajarkan satu kalimat, apabila engkau baca kalimat itu aku cinta kepadamu. Muaz diajari Nabi, hendakkah satu amalan, bila engkau baca amalan ini ya Rasulullah aku cinta kepadamu. Dia ngajak membacanya itu. Faqala, maka Nabi membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Anjak membaca kelak bila rasa bahaya. Rasanya pernah uang ijazah kan bukan ini. Jadi ketika kita membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, itu amalan yang Rasulullah ajarkan kepada Muaz. Hai Muaz, hendak aku ajari satu kalimat, apabila engkau baca kalimat ini, aku dan Nabi cinta lawan kau. Kan Nabi cinta, ya Pak. Ini bulan Maulid, Pak sudah nih. Nah, namanya kita orang banyak, mengadakan Maulid ada yang perpintaan. Buktikan cinta kita lawan Rasulullah. Cinta lawan Nabi, minimum 2000, cinta lah. Bukan kita menghina. Masa 2000 cinta lawan Nabi? Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Buktikan cinta kita kepada Rasulullah, karena yang kalau menolong kita tidak ada yang lain. Yang menolong kita tidak ada yang lain. Yang menyelamatkan kita tidak ada yang lain. Ya Mukarram, Ya Mumajjad, Ya Muayyad bisyafa'ah. Ha ana laha. Ha ana laha. Yang kawal menolong kalian, yang kawal memberi syafaat cuma Rasulullah. Aku je Nabi, aku. Umat Nabi Adam minta tolong,
Kemudian Nabi Adam, aku punya kesalahan. Minta tolonglah kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Semua menyerahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya, buktikan rasa cinta kita. Bulan Maulid ini bahasanya itu bahasa cinta, bulan cinta. Kalau bulan luar negeri, bulan cinta itu ya bulan Februari. Kalau Februari, apa namanya? Bulan Valentine apa? Malah Valentine. Tahu kan Valentine jatuh nih? Tahu kan tahu Valentine. Kalau hanya bulan Valentine. Nah, tahu sih dia Valentine. Bahasanya itu bulan cinta. Nah, bulan kasih sayang. Ada kita bulan cinta kita di antaranya bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena kita sering di bulan Rabiul Awal ini mendengar sirah cerita Rasulullah, bagaimana Rasulullah lewat umat, bagaimana Rasulullah memperjuangkan agama, bagaimana Rasulullah ketulusan, keikhlasan luar biasa. Menjadi contoh suri tauladan kepada kita. Supaya apa? Supaya menggugah kepada hati kita nih. Siapa yang layak dicintai? Siapa yang layak dirindukan? Nah, kalau kita mencintai membuat artis, mereka akan menolong kita. Gambar artis di kamar, apalagi anak-anak bujangan, gambar pemain-pemain Korea apa tuh? Film-film Korea tuh. Memang ada di TV ya, film-film Korea itu ada. Sinetron Korea itu atau di HP nontonnya. Di HP. Itu jadi tonton. Keseringan menonton akhirnya menimbulkan cinta. Lu nggak bisa bahasa Jawanya, ada bahasa Jawanya. Karena keakraban, karena keseringan, akhirnya menimbulkan rasa cinta. Rasa cinta pasti ada. Timbul cinta, tetapi yang kita cintai ini layak ada. Yang kita cintai ini menolong kita ada bakal di akhirat. Yang kita cintai ini memberi kita syafaat ada. Nah, kalau bakal kada menyelamatkan kita, kalau bakal kada bisa menolong kita, apa bisa dicintai? Siapa yang mau menolong kita? Rasulullah. Siapa yang mau menolong kita, menyelamatkan kita? Rasulullah. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Nah, miftahul jannahnya, kunci surganya di tangan Rasulullah. Kenapa kita jadi belajaran? Kenapa kita jadi bermajlisan? Ini sunnah Rasulullah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin atau muslimatin. Menuntut ilmu itu Nabi wajib, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Wajib menuntut ilmu. Paham karena paham, nomor 20. Penting turun, duduk dan makan. Bila sambil guring, dapat aja juga keberkahannya. Kalau Bapak asal jangan tolong baca aja dulu. Biayanya bingung belajaran. Kenapa ini sunnah? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku ya Nabi? Faqad ahabbani. Orang itu aku cintai. Wa man ahabbani, siapa-siapa yang sudah aku cintai, kana ma'i fil jannah. Batatai lawan aku Nabi di surga. Jadi turun belajar ya Allah, sahaja penuntut ilmu, menjunjung perintah Allah dan meninggikan sunnahnya Rasulullah. Terserah kalau berpengen apa, itu yang penting. Lihatin gubang. Contoh gubangnya. Gubang dijatuhin apa gubang lah? Gubang itu umpamanya kalau saya ganang, yang gubang halus gitu. Gubang halus. Umpamanya halus berapa ukurannya? Nah, jadi bawa buahnya kalau kita yang sorok atas itu lah. Lubang berapa kita? Nah harus 5 ke 6. Nah anggap aja. Nah sorokan aja tinggal kalau kita sorokan berapa ukurannya kan? Nah itu kan harus pula lah dibanding lawan gubang-gubang ganang. Nah kita andak gubang tadi di tengah sungai, tinggal apa? Gubang berapa?
Nah, kalau kita kan gubang tadi kan gubang baik nih, baik kan dia biasa tidak. Anda di tengah sungai tinggal apa? Gubang tadi. Ada bakal tinggal apa? Gubang di Anda sungai. Ada bakal tinggal apa? Padahal di sekelilingnya ini air. Di sekelilingnya sungainya air. Kenapa? Gubang tadi kenapa kalau tenggelam? Apa jawabannya? Kenapa gubang yang di tengah sungai? Padahal gubangnya halus saja. Kalau bisa gubang yang halus itu, nang gubang kekanakan nanti bukan kelip-kelip begitu. Gubang apa tuh? Olah bikin baik-baik, angkat ke tengah sungai, tinggalamlah. Kan dia bakal tinggalam, padahal di sekelilingnya banyu. Kenapa? Karena banyu ada masuk ke dalam gubang. Bila banyu itu dimasukkan ke dalam gubang, maka sebesar apapun, jangankan gubang anak-anak yang kepek, gubang halus tadi, kapal yang besar bila dimasukkan banyu, maka tenggelamlah kapal tersebut. Bujur lah. Apa? Selama kita hidup, selama kita berumah tangga, yang penting rumah tangga kita dalam jalan keridhaan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk oleh Allah jalan yang baik, maka rumah tangga kita aman. Apabila kita rumah tangga kita mendapati A, B, C, D, E, F, G, paham telinga kita? Paham? Nih telinga kita ini masuk ke macam-macam kisah ini, kisah itu. Akhirnya dalam rumah tadi kacau balau. Akibat apa? Akibat kemasukan kisah. Paham lah? Kebanyakan kisah. Orang muka TV garing, orang muka kulkas rabah, orang muka mobil kasih bangunan. Kena orang muka karena pemberian ya rabah. Hati sakit hati ya Pak. Sakit hati. Ini yang berat pada diobati. Bila itu kita masukkan ke dalam rumah tangga kita macam-macam, akhirnya maka kacau balau. Makan kadang karuan makan, guring kadang karuan guring. Akibat apa? Kita memasukkan yang di luar hak kita, di luar ranah kita. Kita fokus kepada rumah tangga kita menuju ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk kepada Allah. Kawa makan alhamdulillah, kawa guring alhamdulillah. Pakaian dia sebuting itu barang syukurnya bisi daripada kalau telanjang ada pakaian. Iya, kalau bisi pakaian tapi dijantungnya maaf 1000 maaf. Ngalih orang kalau bisi baju. Bahkan bisa labihan gitu di sini, bisi baju 2 3 4 5 itu labihan. Buktinya waktu banjir di Kalteng, ulun membukakan sini donasi pakaian, bakarung-karung sampai ini masih ada labihan itu. Masih ada labihan itu. Sudah dikirim, sudah sampai ke kecamatan, dikirim sudah berapa truk, masih ada antar, itu masih ada di rumah lagi. Anak melihat baju bekasnya ada. Kenapa? Karena kebanyakan yang menyumbang pakaian. Ayo sekali diterima sumbangan pakaian donasi, setelah habis baju, bukan kita jatuh 3 desa aja. Begini, kita buka sampai sekecamatan sampai bingung menerima bedakan dua yang beranak penyuh Tuhan mengajak dong, mereka bingung bedakan lucu. Kenapa? Ini memang begini bekal, belum membagi-bagi pula seadanya sudah. Yang mana dipakai alhamdulillah, yang mana dipakai yang penting niatnya bersedekah. Kan gitu. Itu masih ada lagi yang melihat. Karena itu gitu loh belakang banjar belum bawa bakal. Dua kali bawa. Jadi sampai di Balikpapan sehingga subuh jam 2 malam jalan santai di pinggir jalan tuh lalu waktu itu menyisir jam 2 malam jam 3 malam tuh ada orang duduk situ di pinggir toko. Maaf Pak ya nih Pak memutiki kabel yang terpakai ya. Oh kabel tembaga tuh di oksigen nang penutup jadi dikumpulkan tembaganya. Jalan Pak pian hakun lah lombari pakaian bekas. Pakaian bekas ini masih baik Jepang Pak yang mungkin akan menerima hakunnya sidin. Ulun jelo 2 karung, mangga sidin menerima 2 karung. Kalau sedikit membari baju sidin ini terserah pian baik, penting pian terima. Ini orang ini minta hadiahkan, minta bagikan juga. Bingung membini di rumah tuh di mana boleh baju berdua karung, maka gawian main mencari tembaga. Pasti bingung tuh kan. Jadi pian hadiahkan tadi, ulun bagi mulai ke situ kira-kira setengah harian memang dipakai gitu. Waktu di rumah tuh malah piakan dan juga peranakan, baju Tuhan. Maka badan kita ini kan rumah hinapang. Baik-baik bajunya masih.
Anak mau buka tuh ada di rumah tuh, tapi rapikan pulang. Oh, ada apa? Lu pengen buka ulun merapikan, lucu. Ulun merapikannya. Kalau enak melihat, nah kayak pengen bariakan dulu tuh. Kalau denang, maaf bang, ada apa kita nih nang membariakan selawat, nang lapit nang ada kayak itu. Allah